Welcome back to my channel. Jadi di video kali ini mungkin agak berbeda dari yang sebelum-sebelumnya karena saya dapat tugas mata kuliah metode numerik di semester ini. Oh ya, perkenalan dulu. Nama saya Remia Ogrivia Siburian, jurusan Teknik Informatika, berkuliah di Universitas Advent Indonesia dengan NIM 1981017 yang sekarang mengambil mata kuliah metode numerik. Saya akan menjelaskan tentang metode Muller. Metode Muller kita harus tahu dulu definisinya. Metode Muller adalah suatu algoritma untuk menentukan akar atau suatu metode numerik untuk menyelesaikan persamaan dari fx sama dengan 0. Dan metode Muller merupakan perluasan dari metode secant yang dalam iterasinya hanya membutuhkan dua nilai tebakan awal dari fungsi fx tersebut. Sedangkan untuk metode Muller menggunakan 3 titik untuk mengkonstruksi grafik berbentuk parabola yang melalui ketiga titik tersebut. Baiklah, sekarang saya akan membuat contoh program menggunakan Cfree. Saya menggunakan aplikasi Cfree dan saya akan membuat contoh program metode Muller ini ke dalam bentuk contoh program menggunakan bahasa C++. Pertama kita harus buat dulu deklarasi headernya yang biasa digunakan dalam C++ adalah include iostream.h. Lalu kita buat lagi di sini headernya include math.h. Math ini dipakai untuk kita mau menghitung sesuatu yang bersifat logaritma ataupun ada bilangan-bilangan yang menggunakan koma. Jadi math ini diperlukan. Lalu kita buat fungsi utamanya yaitu integer main. Kita jangan lupa buka tutup kurung, lalu buka kurung kurawal ya namanya. Lalu kita masukkan deklarasi variabel yang kita buat float. Jadi kayak saya akan buat contoh bahwa D ini akan di overload sebanyak ada beberapa kali. Jadi kita buat dulu contohnya penghitungan pertama, penghitungan dari mulai 0, lalu hitungan pertama, hitungan kedua, lalu hitungan ketiga, lalu kita buat juga fx sama dengan 0. Tadi ada fx sama dengan 0. Ini cuman ini aja ya teman-teman, deklarasi variabel. Jadi variabel itu hanya sebuah inisiasi yang mewakili sebuah fungsi. Lalu kita buat juga contoh fx1, lalu ada fx2. Kita buat aja sini a b c d lah sisanya. Biar gampang, a b c d. Oke. Baru kita juga perlu inisiasi sebuah error. Jadi kalau misalnya nanti dia ada error, dia akan memberitahukan bahwa fungsi error ini di mana dia terjadi overloading yang angka atau penilaiannya tidak diketahui. Oke. Lalu kita juga buat di sini ada integer iterasi, ya. Kita akan mencari iterasi. Jadi kita buat inisiasinya lagi, integer iterasi. Lalu kita buat lagi inisialisasi nilai awal aproksimasi. Jadi kita buat nilai awal ini, guys. Jadi kita buat dulu x0 sama dengan min 0,5 kali ya. Min 0,5 lah contohnya. Oh, hampir lupa. Jangan lupa tanda titik kutipnya. Ya itulah, titik koma. Lalu x1-nya kita buat contohnya biar yang mudah aja ya, 1 nih. Lalu kita buat juga x2, kasih sama aja kali sama yang x0. Yaitu bedanya kalau dia kan dari min harus ke positif. Jadi kalau kita mau ke positif berarti lawan dari min. Min 0,5, berarti kita buat 0,5 contohnya. Oke. Setelah itu kita buat juga error. Padding error kita buat sama dengan 1 aja. Lalu kita buat juga ada iterasinya. Karena iterasi harus dimulai dari 0, kita buat dari 0. Lalu kita buat juga loopingnya atau pengulangannya. Kode looping. Kita buat while, dimana while itu jika error, dimana kalau error lebih besar dari 0,00001. 0,001 dari mana? Nah, ini kan pertanyaan bagus nih. Jadi 0,001 itu adalah load dari algoritma itu sendiri. Jadi dalam berapa sekian detik gitu loh. Oke. Lalu kita buat juga di sini biasa buka tutup kurung karawal, baru fx0 sama dengan 4. Tadi kita buat 4 kali pengulangan nih. Jadi 4 dikali, kita masukkan rumusnya sin x0 kurang pow. Pow ini digunakan untuk khususnya untuk metode Muller juga sih sebenarnya. Jadi pow itu kayak sebuah kata kerja
di mana dia itu mendeklarasikan sebuah angka algoritma yang memiliki koma belakangnya banyak, jadi kayak pengulangan dari metode Bueler sendiri. Oke, lalu buka tutup kurung 2,71718 718,282 koma, jadi kita karena mulai dari x0 berarti kita buat lagi x0 di sini. Oke, habis itu ini udah sisanya udah sama persis ini, seharusnya tinggal di copy paste doang. Ini copy. Jadi kita metode Mueller itu mencoba buat apa ya, cari iterasinya tadi kan, sama untuk cari titik algoritma dari garis sebuah sudut. Lalu kita buat juga karena di sini udah ada x0 berarti ada x1, x2 dari mana? Ini di atas ada dibuat x1, x0, x1, x2. Lalu kita samakan juga yang di belakangnya. Kalau ini sudah memang nilai ukuran standar, jadi sudah memang seharusnya memang sudah segitu. Kita buat juga sini x1, x2. Lalu kita juga buat di bawahnya C sama dengan fx2. C itu hanya sebuah variabel baru doang ya. Baru kita buat lagi B. Nah, ini panjang nih guys. Jadi B sama dengan, saya perbaiki dulu, sama dengan buka kurung, kita buka lagi, baru x0, x01, x0 kurang, sorry ya, x0 kurang x2. Kita udah tutup ini kan? Karena kita udah tutup, kita buat lagi dikalikan, baru kita buka lagi kurungnya. Baru kita buat lagi. Ini sebenarnya kalian bisa, kalau nggak mau ribet, sebenarnya bisa buat di Excel, tapi karena saya eh, tadi sempat coba-coba menggunakan kayak mencampur adukan coding di Excel dengan di C++, jadi saya masukkannya coba-coba di C++ dan hasilnya worth it dan jawabannya sama. Lalu kita coba buat di sini x0 dikurang x2 lagi, karena kan dia pengulangan. Baru kita kalikan lagi, buka kurung lagi. Lalu kita buat lagi fx1 dikurang fx2, baru kita buat lagi dikali, buka kurung lagi. Ini sebenarnya sama aja sih sebenarnya sisanya. Dibuat lagi, pokoknya pengulangan sebanyak dua kali, maksudnya satu kali dengan algoritma yang sama, jadi kayak diulang-ulang lagi. Ini kali ini lagi gitu. Kita buat lagi sini, bedanya kalau sudah fx1 fx2 berarti kita kemana, ke x1 dan x2. Ke x1 dikurang x2 ya, baru kita kalikan lagi, baru buka kurung lagi. X1 kurang x2, kita buat lagi persamaannya, x1 kurang x2, lalu buat lagi ke sini kali, baru buka kurung lagi. Lalu kita buat lagi di situ ada, oh sabar guys. Sepertinya ada sebuah kesalahan di sini yang terjadi. x0 x2. x0 x2 ini udah benar. Baru di sini ada kali benar. fx ini kan udah dua inisiasi yang berbeda nih guys. Jadi mungkin benarnya gini. Ini gue tambahin di sini bukan kali yang benar ya. Karena dia kan udah sampai ke fx, jadi dia itu sudah pengulangan yang baru lagi kita buat. Jadi kita buka tutup kurung lagi. Baru setelah kita tutup kurung lagi, kita buat kurang. Karena nanti kan jumlahkan dari sama yang sebelah. Oke, mungkin ini udah benar nih. Oke, x1 x2 ini udah benar, dikali lagi fx0 baru dikurang fx2. Sorry guys. Ini udah benar, baru dibagi, buka kurung lagi dua kali, baru kita masukkan sel ini x0 kurang x2. Ini kalian bisa terapkan juga ya di dalam apa namanya, Excel, tinggal ikutin kolomnya aja. Baru buat lagi di sini x1 kurang x2, lalu di sini lagi dibuat lagi x0 dikurang x1. Oke. Sampai sini udah benar. Nilai dari B-nya. Di hasil dari B itu adalah dari penghitungan tersebut. Lalu kita buat lagi D-nya. Tadi kan ada itu A B C D error gitu kan. A-nya udah ada, C-nya sudah ada, B-nya udah ada, sisa D. Oke. D-nya itu oh salah, A dulu guys. C B. Penghitungannya, oh iya benar-benar. Dari kita ke A dulu. B-nya udah ada nilai, C-nya udah nilai, A-nya dulu. Kita buka kurung lagi sebanyak 3 kali. Ya. Sampai kayak gitu bentuknya.
X1 kurang X2. Ini kurang lebih sama aja sih kayak tadi. Baru dikali, baru buka lagi. Ada fx0 dikurang fx2. Lalu kita buat lagi di sini di sebelahnya dikurang. Jangan sampai salah lagi. Ya, tadi saya sempat salah di situ. Dikurang, oh sorry, ya di situ dia, di sini dong. Dikurang, buka kurung lagi sebanyak 2 kali. Sebenarnya 1 2, biar nggak salah nih guys. Oke, udah benar. X0 kurang X2. Setelah itu sebanyak 2 kali, baru dia udah benar juga ini sampai sini. Dikalikan dulu. Setelah dikalikan, kita buat lagi buka kurung lagi. Fx1 kurang fx2. Fx1 dan kurang fx2. Habis itu kita buat lagi di sini sama kayak di atas, dibagi. Ini udah benar ya. Buka kurung lagi 2 kali, baru x0 kurang x2. Setelah itu kita kurang lagi nih. X0 kurang X2, 0 kedua, berarti habis 0 X0 ke X2, kita ke X1 ke X2. Ini ingat aja pengulangan aja sih sebenarnya. X1 kurang X2. Baru di sini kita kali lagi, buka kurung, X1 X0 kurang X1. Ini kita patokannya ikutin contoh angka yang di atas ya. Jadi X1 X0 X1 X2 itu yang mana, Bang? Contohnya. Ini sudah ada nilainya kan di atas. Fx0 dan kawan-kawannya itu dari mana nilainya, Bang? Nah, kan udah ada di sini. Oh ya, saya lupa ganti tadi ya. Ini seharusnya fx1, fx2. Nah, gitu. Supaya tidak terjadi kesalahan nanti biar error. Oke, setelah itu, setelah sampai di coding itu, kita buat lagi di bawahnya D-nya belum ada nilai. Jadi nilai dari B itu sendiri adalah B dikali B, itu ada di atas, bisa dilihat, bisa sama-samain aja. Pokoknya ini pengulangan, itu aja intinya. Metode Muller itu kayak ya sama aja kayak metode yang lainnya. 4 dikali A dikali C. Setelah itu lagi titik koma, di bawah tanda titik koma jangan lupa. Lalu kita buat lagi di line code selanjutnya itu coding seperti ini. If jika B lebih kecil dari 0. Ya, jika B lebih kecil dari 0, maka kita harus buat juga. Berarti X3 sama dengan buka kurung 2 kali. X3 sama dengan min 2 dikali C. Lalu dibagi B. B dikurang SQRT. SQRT ini kalimat kerja juga. Sama kayak yang PAU tadi itu. Jadi kalau kalian mau tahu fungsinya, cari aja di Google, banyak gitu. Mengenai SQRT itu dipakai juga di dalam metode Muller, iterasi, dan sebagainya. Lalu kita buat sini D. Oke. Setelah kita buat D, kita jangan lupa taruh di belakangnya ditambah X2. Ini udah benar nih guys. Gagal kan? Oke, setelah situ kita buat lagi di sini else, ya kan? Jadi kalau misalnya angkanya tidak segitu, apa yang harus terjadi? Nah, kita buat sini X3 sama aja kayak tadi. Kita buat buka kurung 2 kali, min 2 dikali C. Baru di sini dibagi, baru buka kurung lagi, B tambah SQRT ya, sama aja. Jangan sampai lupa guys, SQRT. SQRT bedanya di sini kita tidak ada bedanya. Jadi tetap sama kalau nggak salah. 1 2 3. Oh enggak, iya ya. Tetap sama. Maaf ya, tetap sama. Aduh, X2. Tahu kita. Lalu kita else if, langsung kita pindah lagi ke bawah, buat ke bawah codingnya. Nah, kita buat coding mencari errornya dulu nih guys. Jadi mencari errornya itu, ini saya terangin aja nih, mencari error nih. Ini mencari error, kita buat codingnya di sini. Oh iya, saya lupa jelasin yang di atas tadi ya, itu codingnya buat apa. Mencari error, kita buat codingnya error sama dengan X3 dikurang X2. Mantap kan? Nih, berarti kita buat if jika, oh sorry, ini harus dibuat dulu ini. Jika error, nah mantap nih. Jika error lebih kecil dari 0, nah maka kita harus buat
error bintang sama dengan error bintang sama dengan itu artinya error sama dengan error dikali bilangannya entah berapa. Saya buat sini min 1 ya. Lalu kita buat lagi ke bawah. Setelah itu kita buat untuk dia mencari aproksimasinya. Jadi kita udah buat coding errornya, kita udah buat fungsinya juga tadi kan. Inisialisasi awal dari aproksimasinya, kita sudah buat proses loopingnya. Lalu kita buat tentang coding mencari aproksimasi berikutnya. Jadi cara buatnya itu gini. X0 sama dengan X1 titik 2. Lalu kita buat lagi di sini X1 sama dengan itu adalah X2. Lagi baru X2 sama dengan X3. Nah, ini adalah proses mencari aproksimasinya. Habis setelah itu kita dapat seperti ini kan. Setelah kita buat seperti ini, kita buat lagi codingnya di bawah untuk menghitung jumlah iterasi dan proteksi infinite loopingnya. Nah, codingnya seperti apa? Itu seperti ini, iterasi plus plus. Nah, plus plus itu buat apa? Nah, itu udah biasa di C++. Ada bisa juga iterasi min min, tergantung kita pakainya buat apa. Baru kita buat lagi if jika iterasi lebih besar dari 40. Nih, jika iterasi lebih besar dari 40, kita buat masukkan, maka yang akan ditampilkan adalah waduh, sorry. Makanya ditampilkan adalah gagal ditemukan akarnya. Jadi kalau dia iterasi lebih besar dari 40 kan berarti kita harus buat gagal ditemukan dari akarnya. Nanti itu ada penghitungannya di atas, nanti kita sendiri yang lihat, oke? Baru kita buat dulu n line-nya. Setelah itu ini udah benar. Kita buat lagi bawah. Cout n line. Seharusnya udah benar ya. Kita buat lagi break. Nah, setelah itu kita buat di sini menampilkan hasilnya. Jadi kita buat lagi cout akar persamaan. Akar persamaannya. Nah, akar persamaan sama dengan nih, kita buat sama dengan berapa? Kita buat di sini X3 n line. Nah, ini saya nggak tahu ini apa yang terjadi dengan mungkin gitu kali ya, nanti bisa itu. Oke, kita udah buat menampilkan hasilnya, jadi kita akan menampilkan hasilnya nih. Setelah itu kita buat lagi nih di bawahnya cout jumlah iterasi. Kan tujuan dari metode Muller kan untuk mencari jumlah iterasi kan, sama kayak metode iterasi, bedanya kita juga menghitung akar persamaannya. Nah, seperti itu. Kita buat juga nih min. Nah, gini. Kita buat juga, kita ambil dari kata iterasi. Nah, kita buat lagi n line supaya barisnya rapi. Oke. Ini adalah bentuk codingnya. Jadi codingnya sudah cukup sampai sini. Seperti yang saya tadi bilang, ini coding untuk menampilkan hasil. Nah, sisanya itu ini rumus-rumusnya, loopingannya semua udah di atas. Oke. Saya tadi ini angka dan lain itu semuanya contoh dari soal yang sudah saya cari-cari tadi, dan sebagainya ada yang ngarang ya. Yang angka-angka yang soal itu saya buat perkecil supaya mudah aja dihitung gitu. Coba kita run ya. Kita lihat apakah yang ditampilkan. Akar persamaannya itu adalah 0,370558. Jumlah iterasinya sama dengan 4. Oke. Seperti itu aja mungkin contoh membuat program sederhana mengenai metode Muller, di mana merupakan metode yang dipakai dalam mata kuliah metode numerik, di mana biasanya metode ini banyak digunakan untuk orang-orang yang ingin belajar lebih mengenai data scientist. Jadi sekian dari saya, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.